Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hari yang baru Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Sama-sama kami mau melangkah pagi hari ini, memulainya di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur selalu dalam segala keadaan apapun kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat kami bersandar, Engkau jawaban bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mencari Engkau, Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Sebab itu pagi hari ini kami mau naikkan setiap pujian kami. Oh, mari pagi hari ini angkat hatimu. Mari datang berdoa, datang bersyukur, tinggikan Tuhan, sembah Dia. Mari bawa setiap pujianmu, sembah Dia. Oh, hanya Engkau, satu-satunya tempat kami berharap Tuhan. Engkau jawaban kami, Engkau saja Tuhan. Hanya kepada Yesus kami, hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban, amin, hidupku yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau sediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Oh, itu yang Kau sediakan, amin, bagiku. Sama-sama mari angkat hatimu, sembah yang tak mungkin semua mungkin bagimu. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan, bagiku. Sekali lagi sama-sama mari angkat hatimu, nyatakan yang tak mungkin bagiku. Kami percaya semua mungkin bagimu. Hanya kepada Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, tak pernah dan tak pernah kupikirkan. Terima kasih Tuhan.
Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidup. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap hidup kami, bahkan setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini. Tak pernah Satu-satunya hanya kepadamu Tuhan, dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan, ya Tuhan. bagiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena selalu ada di dalam setiap jalan kami. Terima kasih karena selalu pegang hidup kami. Terima kasih untuk selalu ada di dalam setiap perkara hidup kami. Terima kasih karena tidak pernah melepaskan setiap kami. Kau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan, yang kami pegang teguh sepanjang kami hidup, selama kami ada. Hanya nama Tuhan Yesus, hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. sekali lagi bersama katakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, hanya berjalan bersamamu. ku takkan Kami pegang erat tangan-Mu Tuhan. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi bersama nyatakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan, biarlah Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kami boleh selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali. Ya, dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita.
Iya, pagi hari ini saya percaya ya apapun keadaan kita, mari kita belajar untuk terus bersuka cita. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dan ketika dia menulis surat ini dia sedang berada dalam penjara. Rasanya aneh saudara ya, seorang yang sedang ada dalam penjara bisa menulis surat, dia katakan bersukacitalah. Senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Aneh, Rasul Paulus di dalam penjara tapi dia menyuruh jemaat untuk bersukacita. Ya, dia tidak ibadiri atau menulis surat, ya tolonglah saya ini sedang dalam penjara, begini. Orang yang dewasa dalam rohaninya itu jarang mengeluh. Saudara, kalau engkau melihat di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang suka mengeluh, nah itu tanda orang yang belum dewasa dalam rohani. Setiap dia ketemu siapa aja pasti mengeluh. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Saya pun seringkali berjumpa dengan orang yang seperti itu. Kalau ketemu dengan orang mengeluh, kalau nggak mengeluh soal anak, mengeluh soal suami, mengeluh soal masalahnya, mengeluh soal ininya ya. Tetapi orang yang dewasa dalam rohani, dia itu tidak mempedulikan keadaannya. Kenapa? Karena dia tahu tempat mengeluh yang sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan sebuah sikap ya, dia mengajarkan kepada kita satu hal penting, yaitu sikap batinia yang mencerminkan ya keadaan batiniahnya, bukan keadaan lahiriahnya. Mungkin secara lahiriah dia sedang terpenjara, dia sedang menderita, fisiknya nggak bisa keluar, dia di penjara bahkan mungkin disiksa di dalam penjara. Tapi manusia batiniahnya, sikap batiniahnya itu berbeda saudara. Dia memiliki salah satu ya sikap Kristus ya, yaitu tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan keadaan lahiriahnya, tetapi batiniahnya selalu bersukacita. Itu yang dia katakan. Secara fisik manusia lahiriah kita mungkin merosot, mungkin tertekan, mungkin dalam keadaan yang tidak baik, tetapi secara batiniah kita terus diperbaharui. Karena firman Tuhan lah yang memperbaharui kita. Jadi tanda orang itu dewasa rohani atau tidak adalah ya dia selalu bersukacita. Ya, saya juga kemarin baca satu artikel saudara, ciri-ciri orang yang awet muda itu ya. Orang yang awet muda itu tidak banyak mengeluh ya, tapi banyak bersyukur ya, dan dia itu banyak bersukacita. Seperti saya inilah saudara awet muda ya. Jadi kalau saudara mau awet muda, jangan banyak mengeluh, karena ternyata ciri orang-orang yang belum dewasa rohani itu mengeluh. Ya, kita malas juga ya ketemu sama orang yang tiap hari mengeluh. Ya, saudara, saya ketemu dengan orang-orang kalau ketemu itu gimana kabar? Ya, kita sudah sukacita bertanya gimana kabar. Aduh, ini loh anak saya itu. Nah, aduh, ini loh suami saya itu. Ya, baru ketemu gimana kabar? Aduh, ini loh. Saudara, ya ayo kita belajar memiliki batinia yang terus dibaharui dari hari ke hari. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, sekalipun dia sedang dalam penjara, dia mendorong jemaat untuk bersukacita. Dia katakan bersukacitalah. Dia tidak menganggap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya adalah hal-hal yang bagi dia itu nggak serius. Kenapa? Karena manusia batiniahnya itu dibaharui. Makanya dia berkata, ya bagiku hidup adalah Kristus, mati pun itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah mencapai kedewasaan rohaninya, dia tidak mudah mengeluh saudara ya. Biarlah kita belajar hari ini untuk terus bersukacita dan jangan banyak mengeluh. Yang kedua dikatakan di sana,
Ya, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang dewasa rohani itu dia berbuat baik, saudara ya. Jangan orang mengenal kita ini karena kejahatan kita. Ya, kita mempengaruhi orang untuk berbuat jahat, kita mempengaruhi orang untuk melakukan yang tidak benar, bahkan ya kita punya musuh, kita juga mempengaruhi orang untuk memusuhi musuh kita. Itu tidak benar, saudara ya. Orang yang sudah dewasa rohani dia itu berbuat baik. Ya, sekalipun dijahati dia tetap berbuat baik. Ya, itu biar ada dalam hidup kita, saudara ya. Jangan mau hari-hari ini kita kena dengan ragi-ragi kebusukan yang dapat membuat iman kita itu luntur kepada Tuhan, atau mendengarkan ya sesuatu yang tidak benar, saudara, lalu kita membiarkan iblis bekerja dalam hati kita. Mari teruslah berbuat baik, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan. Lalu ciri orang yang dewasa rohani yang ketiga dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam rohani tidak khawatir. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Allah yang janjinya itu teguh ya dan amin. Ya, dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu ya nyata, bahwa Tuhan itu mampu untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, makanya dikatakan jangan kamu khawatir, jangan khawatir, saudara. Karena dengan kekhawatiran kita nggak bisa menambahkan apapun dalam jalan hidup kita, kata Yesus. Ya, tetapi apa? Kalau kita supaya tidak khawatir dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang dewasa rohaninya dia tidak mudah khawatir, tapi dia banyak berdoa. Ya, apa yang kita rasakan bawa kepada Tuhan. Apa yang engkau menginginkan katakan kepada Tuhan dari hatimu. Kita sendiri yang harus melawan rasa khawatir itu. Ya, banyak berdoa, nyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita dalam doa dengan apa? Ucapan syukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Ya, orang yang banyak bersyukur itulah yang akan mengalami ya pertolongan Tuhan. Karena waktu engkau bersyukur itu tanda engkau mempercayai Tuhan. Tapi ketika engkau tidak bersyukur itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan. Mari hari-hari ini jangan kalah dengan persoalan di hidup kita. Biarlah iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin kuatkan di dalam Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mereka akan melihat ya pertolongan Tuhan. Ingat, bersukacita, jangan khawatir, banyak berdoa dan banyak bersyukur hari ini. Apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur karena kekhawatiran tidak bisa merubah apapun, tetapi ucapan syukur itu mengandung kuasa. Waktu kita bersyukur, kita melihat jalan keluar Tuhan bukakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Jangan mengeluh, jangan khawatir, tapi belajar untuk bersyukur hari-hari ini. Katakan pada Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih mengetahui setiap jalan hidup kami, Tuhan. Tuhan katakan, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas segala keadaan. Terima kasih, ajar kami bersyukur dalam segala keadaan di hidup kami, Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan keadaan. Ajar kami bersukacita dan tidak khawatir. Ajar kami terus duduk di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Ajar kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kedewasaan rohani di dalam Engkau, tidak banyak mengeluh tapi banyak bersyukur. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, sekalipun kami mungkin sedang melewati persoalan badai di hidup kami. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia di mesbah syukur pagi, Tuhan, mencari wajah-Mu. Hamba percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka, Tuhan. Yang lemah Engkau topang, yang sedang tergelincir Engkau angkat kembali, yang luka Engkau balut, Tuhan. Bawa kami kembali kepada hadirat-Mu Bapa.
Lihat hati dan hidup kami, sucikan dan kuduskan. Jika ada yang tidak berkenan, tegur kami Tuhan. Bawa kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun hari ini Hamba berdoa, anugerah Tuhan turun melimpah. Terima kasih Engkau tambahkan 1 tahun. Anugerah-Mu Tuhan menjawab setiap pergumulan, bahkan harapan-harapan setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan sembuhkan juga yang sakit. Bangkitkan iman kami Tuhan untuk terus berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini berkenan di mata Tuhan. Kami ingin memulai hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan